Pada umumnya, Singapura membanggakan dirinya pada pragmatisme, termasuk dalam hubungannya dengan negara lain. Pragmatisme di sini merujuk pada ketidakterikatan pada ideologi dan kesadaran yang tajam terhadap realitas geopolitik yang dapat mengancam keamanan mereka sebagai bangsa. Namun, dalam diskusi politik online di kalangan Singapura, terutama kalangan Muslim, mengenai krisis Israel-Palestina baru-baru ini, pandangan pragmatisme tersebut digoyahkan. Konflik antara Israel dan Palestina telah menjadi salah satu konflik paling memecah belah dan sulit di dunia sejak pendirian resmi negara Israel pada tahun 1948, sebuah peristiwa yang Palestina kenang sebagai Nakba yang membuat banyak dari mereka menjadi pengungsi. Banyak Singapura merespons peristiwa ini melalui aktivisme media sosial, dengan mempertanyakan nilai dan keberlanjutan pragmatisme netral yang seolah-olah aktivisme tersebut bertujuan untuk mendukung hak asasi manusia sebagai cara untuk membangun perdamaian. Bagi Singapura yang simpatik terhadap Palestina, kepentingan nasional menuntut berhentinya pelanggaran hak asasi manusia terhadap warga sipil Palestina, karena jika hak asasi manusia tidak bersifat universal, Singapura juga akan kehilangan. Posisi pragmatis, dari sudut pandang ini, adalah untuk bekerja menuju reformasi struktur kekuasaan yang memungkinkan perlakuan mengerikan terhadap Palestina dengan tampaknya kekebalan. Generasi muda di Singapura menyerukan disintegrasi politik pada dua tingkat, membedakan penderitaan Palestina sebagai genosida di tangan Zionis di satu sisi, dan menjauhkan diri dari posisi resmi negara Singapura yang mendukung Israel di sisi lain. Orang Singapura untuk Palestina sebagai konstituensi telah tumbuh secara diam-diam selama dekade terakhir, menyebabkan pertanyaan sesekali terhadap kebijakan luar negeri Singapura di Timur Tengah. Pada tahun 2013, Singapura abstain saat memilih untuk atau melawan resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa yang berhasil meningkatkan status Palestina di PBB menjadi pengamat non-anggota. Abstainnya Singapura pada tahun 2013 terhadap resolusi Majelis Umum PBB yang berhasil meningkatkan status Palestina menjadi pengamat non-anggota di PBB menyebabkan Menteri Luar Negeri merilis pernyataan yang menjelaskan bahwa sementara Singapura mendukung hak rakyat Palestina atas tanah airnya, keberlanjutan dan tanggung jawab kedua belah pihak sangat terkait sehingga langkah sepihak tidak akan menghasilkan hasil yang adil, damai, dan tahan lama. Mendeteksi ketidakpuasan publik terhadap keputusan ini, pemimpin Partai Pekerja, Pritam Singh, mengajukan pertanyaan di parlemen. Kritik ini mengkonfirmasi ketidaknyamanan dengan kebijakan luar negeri Singapura terhadap komunitas Muslim, sebagaimana terlihat dalam diskusi mengenai Gaza di media Singapura dan media sosial selama sebulan terakhir. Banyak cuitan, unggahan Instagram, dan video TikTok mengkritik penggunaan bahasa netral yang menyembunyikan ketidakseimbangan kekuatan militer, ekonomi, dan politik antara kedua belah pihak, sambil meremehkan kenyataan bahwa wilayah Palestina pada dasarnya diduduki oleh Israel dan bahwa Israel, tanpa mempedulikan sepenuhnya, terus melakukan genosida terhadap rakyat Gaza. Posting-posting ini dibagikan dan dikirim ulang oleh berbagai lapisan masyarakat Singapura, bukan hanya komunitas Muslim. Mereka berakar pada kesadaran akan pelanggaran hukum internasional, bukan hanya emosi semata, hukum internasional yang memberikan perlindungan pada negara-negara kecil seperti Singapura. Pada tanggal 6 November tahun 2023, Menteri Luar Negeri Singapura, Vivian Balakrishnan, menyampaikan pidato di parlemen mengenai posisi pemerintah mengenai konflik Israel-Palestina. Dia menjabarkan 7 prinsip yang mendasari sikap Singapura, yang katanya didasarkan pada kepentingan nasional kami, hubungan sejarah kami, dan realitas strategis kami. Namun, pidatonya penuh dengan ketidakjujuran dan hipokrisi, dan gagal mengatasi penyebab akar dan realitas konflik. Dia juga membersihkan kejahatan dan kejahatan Israel, serta mengabaikan suara dan sentimen banyak orang Singapura, terutama komunitas Muslim, yang bersimpati dan mendukung perjuangan Palestina. Berikut adalah beberapa kelemahan dan kesalahan dalam pidatonya. Dia mengatakan bahwa Singapura memiliki pendekatan nol toleransi terhadap terorisme, dan bahwa Singapura mengutuk serangan teroris oleh Hamas terhadap Israel. Namun, dia tidak mengutuk Israel sebagai negara teroris, meskipun memiliki sejarah agresi, pendudukan, kolonisasi, dan penindasan terhadap rakyat Palestina. Dia juga tidak mengakui bahwa tindakan Israel telah memprovokasi dan memicu perlawanan dan balasan oleh Hamas dan kelompok Palestina lainnya, yang berjuang untuk kebebasan dan martabat mereka. Dia mengatakan bahwa Singapura mengakui hak yang sah dan melekat bagi Israel untuk mempertahankan diri. Namun,
Dia tidak mengakui hak yang sah dan melekat bagi Palestina untuk membela diri terhadap pendudukan dan pengepungan ilegal Israel terhadap tanah mereka. Dia juga tidak mempertanyakan kebutuhan dan proporsionalitas penggunaan kekuatan oleh Israel, yang telah mengakibatkan pembunuhan dan luka-luka yang tidak proporsional dan sembarangan terhadap ribuan warga sipil Palestina, termasuk perempuan dan anak-anak, serta penghancuran rumah dan infrastruktur mereka. Dia mengatakan bahwa Singapura mendukung solusi dua negara, dan bahwa Singapura mengakui aspirasi yang sah dari rakyat Palestina. Namun, dia tidak mengkritik sabotase sistematis dan sengaja Israel terhadap solusi dua negara, melalui ekspansi pemukiman ilegal, aneksasi wilayah Palestina, blokade Gaza, dan penolakan hak dasar dan layanan kepada rakyat Palestina. Dia juga tidak mendesak untuk mengakhiri pendudukan Israel dan mewujudkan hak Palestina untuk penentuan nasib sendiri, sesuai dengan resolusi Dewan Keamanan PBB yang relevan dan hukum internasional. Dia mengatakan bahwa Singapura menghormati keramatnya situs-situs suci, dan bahwa Singapura terkejut dengan kekerasan dan bentrokan di kompleks Masjid Al-Aqsa pada Mei tahun 2023. Namun, dia tidak mengutuk pelanggaran Israel terhadap status quo dan hukum internasional di situs suci tersebut, yang merupakan situs ketiga yang paling suci dalam Islam dan juga dihormati oleh Yahudi dan Kristen. Dia juga tidak mengecam upaya Israel untuk mengubah karakter demografis dan agama Yerusalem, yang merupakan ibu kota Palestina dan sebuah kota perdamaian dan koeksistensi bagi semua agama. Dia mengatakan bahwa Singapura menghargai koherensi dan konsensus domestiknya, dan bahwa Singapura bangga dengan masyarakatnya yang beragam dan harmonis. Namun, dia tidak mendengarkan atau mencerminkan pandangan dan pendapat banyak orang Singapura, terutama komunitas Muslim, yang telah menyatakan solidaritas dan simpati mereka dengan Palestina, serta kemarahan dan kekecewaan mereka terhadap posisi pemerintah. Dia juga tidak mengatasi kekhawatiran dan keluhan beberapa orang Singapura, yang merasa bahwa posisi pemerintah tidak konsisten dan bertentangan dengan nilai dan prinsipnya sendiri tentang keadilan, hak asasi manusia, dan multilateralisme. Pidato Vivian Balakrishnan tentang konflik Israel-Palestina tidak jujur dan hipokritis, dan tidak mengakui dengan serius berat dan kompleksitas masalah tersebut. Dia juga tidak memberikan keadilan kepada rakyat Singapura, yang layak mendapatkan kebijakan luar negeri yang lebih jujur dan berprinsip yang mencerminkan aspirasi dan nilai-nilai mereka. Singapura seharusnya mempertimbangkan kembali hubungannya dengan Israel dan menyelaraskannya dengan mayoritas komunitas internasional dan dunia Muslim, yang mendukung perjuangan Palestina dan menuntut akhir dari pendudukan dan penindasan Israel. Pada tanggal 27 Oktober tahun 2023, Singapura memberikan suara mendukung resolusi PBB yang menyerukan gencatan senjata kemanusiaan di Gaza, menyusul eskalasi kekerasan antara Israel dan Hamas. Resolusi tersebut, yang disponsori oleh Mesir dan Yordania, diadopsi dengan 132 suara mendukung, 8 menentang, dan 41 abstain. Resolusi tersebut juga menyerukan pengangkatan blokade Israel terhadap Gaza, perlindungan bagi warga sipil, dan pemulihan pembicaraan perdamaian. Namun, suara Singapura terlalu sedikit, terlalu terlambat, dan tidak mencerminkan seriusnya dan urgensi situasi di Gaza, di mana lebih dari 2.000 warga Palestina, sebagian besar warga sipil, telah tewas dan lebih dari 10.000 terluka akibat bombardir Israel sejak tanggal 7 Oktober tahun 2023. Serangan Israel, yang dipicu oleh penculikan dan pembunuhan 3 remaja Israel oleh militan Hamas, juga merusak lebih dari 100.000 rumah, sekolah, rumah sakit, dan masjid di Gaza, serta mengungsi lebih dari 500.000 orang. Suara Singapura juga tidak konsisten dan hipokritis, karena tidak merinci seluruh gambaran konflik secara menyeluruh, dan tidak mengutuk akar penyebab dan realitas pendudukan dan penindasan Israel terhadap rakyat Palestina. Resolusi tersebut tidak menyebutkan pemukiman Israel ilegal dan berkembang di tepi barat dan Yerusalem Timur, yang melanggar hukum internasional dan hak asasi manusia Palestina, dan merusak prospek solusi dua negara. Resolusi tersebut juga tidak mengakui hak yang sah dan melekat dari rakyat Palestina untuk melawan dan membela diri terhadap agresi dan pengepungan Israel, dan tidak menuntut pertanggungjawaban Israel atas kejahatan perang dan pelanggaran hukum internasional dan hukuman kemanusiaan. Suara Singapura juga didasarkan pada kepentingan egois dan mentalitas kolonial, karena dipengaruhi oleh hubungan dekat dan berkepanjangan dengan Israel sejak tahun 1965, ketika Israel membantu Singapura membangun kemampuan pertahanannya. Singapura telah menjaga hubungan diplomatik dengan Israel sejak 1969,
dan telah mengembangkan hubungan yang erat dalam berbagai bidang, seperti perdagangan, investasi, inovasi, teknologi, pendidikan, budaya, dan pariwisata. Singapura juga telah memodelkan sistem kewajiban militer dan doktrin pertahanannya setelah pasukan pertahanan Israel, IDF, dan telah menerima pelatihan militer dan peralatan dari Israel. Suara Singapura juga tidak sejalan dengan sentimen dan pendapat banyak orang Singapura, terutama komunitas Muslim, yang menyumbang sekitar 15% dari total populasi. Banyak orang Singapura telah mengekspresikan solidaritas dan simpati mereka dengan Palestina, dan telah berpartisipasi dalam berbagai bentuk aktivisme dan advokasi, seperti petisi online, kampanye media sosial, demonstrasi publik, dan penggalangan dana. Yayasan Rahmatan Lil Alamin, RLAF, sebuah badan amal berbasis di Singapura yang didirikan oleh MUIS, Dewan Agama Islam Singapura, meluncurkan penggalangan dana online pada tanggal 19 Oktober tahun 2023, untuk memberikan bantuan kemanusiaan bagi komunitas yang terkena dampak konflik di Gaza. Penggalangan dana awalnya dijadwalkan berakhir pada tanggal 31 Oktober tahun 2023, tetapi diperpanjang hingga tanggal 17 November tahun 2023, karena tanggapan luar biasa dari masyarakat. Per tanggal 1 November pukul 18, RLAF telah menerima total 4,6 juta dolar Singapura. Banyak orang Singapura juga telah mengkritik dan mempertanyakan posisi pemerintah tentang konflik, dan telah mendesak pemerintah untuk mengambil sikap yang lebih kuat dan lebih berprinsip terhadap kejahatan dan kejahatan Israel. Singapura seharusnya mengambil sikap yang lebih tegas dan berprinsip terhadap agresi Israel serta pelanggaran hukum internasional. Negara ini seharusnya bersikap sejalan dengan mayoritas negara anggota PBB dan dunia Muslim yang mendukung perjuangan Palestina serta menuntut akhir dari pendudukan dan penindasan Israel. Selain itu, Singapura sebaiknya mempertimbangkan kembali hubungannya dengan Israel dan tidak mengorbankan nilai serta prinsipnya demi kepentingan dan ikatan. Sudah saatnya Singapura bersama-sama dengan rakyat Palestina, yang berjuang untuk kebebasan dan martabat, serta pantas mendapatkan simpati dan dukungan.